Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi di channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal dan amalan yang pernah dilakukan oleh beliau terdahulu, dan tentang spiritual yang saya alami secara pribadi. Bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Semoga channel ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah, dan niatkan semua adalah untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur-sedulur yang sudah mensubscribe channel ini, matur kesuwun sangat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, waluyajati, kelawan rahmat, lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanallah wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Para sedulur, untuk malam hari ini saya ingin menceritakan bukan tentang sejarah para leluhur atau orang tua kita, tapi tentang makanan. Nggak apa-apa ya, yang penting tetap sejarah ya. Refresh otak dulu untuk penyegaran. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang sejarah tahu gejrot, asal muasal tahu gejrot, makanan kuliner ciri khas Cirebon. Kita langsung saja membaca sejarah tentang kuliner tahu gejrot ciri khas Cirebon, dan saya ambil ini dari Disbudpar Kota Cirebon. Kita langsung saja para sedulur. Sejarah dan asal usul tahu gejrot menarik untuk disimak jika para sedulur sudah mengenal betul rasa kuliner khas Cirebon yang lezat, pedas, asam, manis ini saatnya mengetahui tentang sejarahnya. Cerita awal mula tahu gejrot erat kaitannya dengan kalangan Tionghoa yang memperkenalkan tahu atau doufu atau bisa disebut tofu. Banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang menetap di desa Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka memilih tempat tersebut lantaran dekat dengan perairan Sungai Cisanggarung. Alasan mengapa mereka suka tinggal dekat sungai tak lain mempermudahkan ketika harus melakukan kegiatan ekonomi dengan sarana perahu pada saat itu. Masuk abad ke-18, kuliner tahu gejrot ini mulai diperkenalkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Tidak lain, makanan ringan tersebut dibuat oleh para saudagar untuk disajikan kepada para buruh dan pekerja pada saat itu. Itulah alasan mengapa wadah tahu gejrot identik dengan tanah liat dan berukuran kecil. Paham ya? Alhamdulillah, saya juga baru tahu nih. Lambat laun, tahu gejrot mulai dikenalkan oleh masyarakat Ciledug. Hingga suatu ketika, tahu gejrot makin populer usai saudagar Cina memboyong kuliner berkuah asam manis pedas ini ke profesi ritual kelenteng gamblang. Oke, kita lanjut para sedulur. Tradisi tersebut mengharuskan warga Tionghoa membawa makanan sebagai penyembahan.
Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa bisa dinamakan tahu gejrot? Nah, ini nih menariknya. Konon, nama tahu gejrot ini bermula dari cara pedagang membubuhkan air gula di atas tahu potong, istilahnya digejrotkan. Digejrot ini ya, kan pernah ngeliat tuh, cerot gitu ya. Tapi kalau cerot beda lagi, nanti tahu gejrot, bukan tahu gejrot. Makanya disebut tahu gejrot. Ketika dituang, bunyinya seperti terdengar cerot-cerot. Nah, itu jadi namanya tahu gejrot. Mungkin sebagian udah banyak yang tahu tentang istilah ini. Sehingga muncul nama tahu gejrot. Tapi di samping itu, versi lain mengatakan nama tahu gejrot muncul karena rasanya yang pedas. Hal hasil tercetuslah istilah menggejrot atau ngaguar, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya pedas luar biasa. Itu saja para sedulur tentang sejarah tahu gejrot. Alhamdulillah menambah wawasan kita tentang sejarah makanan tradisional kuliner khas kota Cirebon. Mohon ampura jika saya ada salah kata tentang penyampaian sejarah ini. Perbedaan adalah sesuatu hal yang bukan untuk diperdebatkan, tetapi menambah hasanah wawasan tentang sejarah yang banyak di kota kita. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi motivasi saya untuk terus mengabarkan tentang sejarah-sejarah terdahulu, bukan buat diri saya pribadi dan juga bukan buat sedulur-sedulur pada umumnya, tetapi buat regenerasi kita agar sejarah tidak ditelan oleh peradaban yang semakin hebat ini. Itu aja para sedulur, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.